Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, ikhwah fillah, ibu bapak yang Allah rahmati, segala puji bagi Allah atas semua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kemerdekaan, nikmat bisa beribadah, nikmat bisa berkreasi untuk memberikan manfaat. Alhamdulillah, nikmat kemerdekaan juga adalah sebuah kenikmatan yang besar, maka kita juga syukuri dengan dengan mensyukuri nikmat kemerdekaan ya. Tentu kita juga mensyukuri atas yang Allah anugerahkan kepada kita, atas merdeka dari berhidayah ya, berislam ya. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Juga salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membebaskan umat manusia dari belenggu, dari penyembahan terhadap makhluk kepada penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada kanjeng Nabi, bagaimana Nabi telah berjuang, Nabi yang mencintai kita sampai akhir hayatnya, beliau masih mengingat-ingat kita dan merindukan kita. Nabi merindukan ikhwannya, saudara-saudaranya kita semua. Ketika para sahabat bertanya, kami ada di sini, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, kalian adalah sahabat-sahabatku. Ikhwan-ikhwan Rasulullah, saudara-saudara Rasulullah, ialah orang-orang yang mencinta, yang beriman kepada Nabi meskipun tidak berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua. Maka dalam sebuah dialog ya, dalam dialog antara Khalid bin Walid dengan salah seorang komandan pasukan Romawi ketika itu, ketika komandan pasukan Romawi bertemu dengan Khalid bin Walid, kalian telah berislam, gitu ya. Apakah kami juga bisa mendapatkan kemuliaan seperti kalian ya, yang telah berislam lebih dulu? Kata Khalid, bahkan engkau bisa lebih. Kok bisa demikian ya? Karena kami dulu berislam ketika bertemu dengan Nabi, melihat langsung mujizat ya. Dan Al-Quran turun, wahyu turun di tengah-tengah kami. Sedangkan kalian tidak berjumpa dengan Nabi, kalian mengimani dan mentaati Nabi SAW, maka kalian punya keistimewaan katanya. Ini yang kemudian menjadi pengingat ya pada kita semua, rasa syukur kita bisa menjadi bagian umat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah terima amal ibadah kita, keislaman kita semua, dan wafatkan kita dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman. Baik, ikhwafillah yang Allah rahmati, kita ngelanjutin ngaji sirah, cerita kisah tentang bagaimana as-sabiqunul awalun, orang-orang yang awal masuk Islam. Dan di antara itu ada sahabat-sahabat Nabi itu ibaratnya bintang gemintang, orang-orang yang luar biasa gitu ya dari sisi keimanan, amal solihnya. Di antara mereka ada yang lebih utama yaitu para pemeluk Islam yang lebih awal, as-sabiqunul awalun. Disaring lagi ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, gitu ya. Nah, pagi hari ini salah satunya adalah tentang bagaimana Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar adalah khalifah kedua
menggantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tentu kalau bicara tentang keistimewaan Sayyidina Umar banyak sekali ya. Beliau adalah orang yang paling pertama berterus terang dengan keislamannya. Maka dikenal dengan Al-Faruq ya, yang pembeda antara yang batil dengan yang benar gitu ya. Orang yang ketika masuk Islam dia tidak lagi sembunyi-sembunyi ya. Bahkan ketika mendapatkan hidayah melalui bacaan surat Toha ya, kemudian berislam ya, segera menyampaikan keislamannya, menyampaikan bahkan mengingat-ingat siapa orang yang eh, dulu paling gigih menentang keislaman, menentang dakwah Islam. Dia ketuk rumahnya Abu Jahal. Apa yang mau sampaikan? Mau ngasih tahu, aku ini udah masuk Islam, kata Sayyidina Umar. Kemudian dicari siapa pesair terkenal di Arab yang postingannya mungkin kalau zaman sekarang ya, itu kalau dia bicara sering viral gitu ya. Maka dia temui bahwa dia sudah masuk Islam. Itulah Sayyidina Umar ya, yang paling pertama berterus terang dengan keislamannya. Juga orang yang paling pertama berhijrah dengan terang-terangan. Bahkan dengan jelas siapa yang mau apa namanya istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim ya. Silahkan temui aku ya. Ketika Sayyidina Umar akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau juga orang yang paling pertama menjadi hakim dalam sejarah Islam. Menjadi orang pertama yang menganjurkan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam bentuk mushaf. Menjadi mushaf yang kita baca saat ini. Juga orang pertama yang menjadi penasihat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Orang paling pertama yang digelari Amirul Mukminin, amirnya kaum muslimin. Orang pertama yang menjadikan peristiwa hijrah sebagai permulaan kalender Islam, ya. Ketika eh, penanggalan Islam belum terbentuk. Beliau juga menjadi orang yang pertama yang memperluas bangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ya. Dan orang pertama yang memperkenalkan sistem Baitul Mal. Nah, yang menarik memang dalam masa kekhalifahan Umar bin Khattab ini adalah tentang bagaimana penataan wilayah, penataan administratif juga menjadi cikal bakal ya, eh, manajemen modern untuk pengelolaan kenegaraan gitu ya. Dan Sayyidina Umar ini menjadi khalifah selama kurang lebih 10 tahun ya, dari tahun 634 ya, sampai dengan 644 Masehi. Dan di masanya ini dikenal sebagai periode ekspansi atau perluasan Islam yang sangat besar karena banyak negeri-negeri yang kemudian terbebaskan masuk menjadi wilayah Islam. Ya, dalam waktu sekitar 10 tahun kekhalifahan Umar bin Khattab, wilayah Islam ini meluas dari Jazirah Arab sampai ke tiga benua ya, sampai ke Asia, ke Afrika dan juga sebagian Eropa. Dan di antara perluasan wilayah ataupun penaklukan wilayah yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab itu meliputi penaklukan dinasti yang umurnya udah ribuan tahun, dinasti Persia ataupun dinasti Sasanid gitu ya. Ini melalui eh, aktivitas yang sudah didahului oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, kemudian dilanjutkan oleh Sayyidina Umar, itu ada wilayah-wilayah yang ditaklukkan melalui di antaranya ada peperangan-peperangan yang terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang fenomenal. Mungkin Bapak Ibu juga bisa searching nih, ada Perang Qadisiyah namanya. Ini adalah pasukan yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mengalahkan tentara Persia. Dan ini menjadi cikal bakal awal bagaimana Irak itu dibebaskan. Islam masuk ke Irak ya. Persia, dinasti Persia itu kemudian runtuh ya. Dimulai dengan Perang Qadisiyah, kemudian dilanjut setelah itu dengan
penaklukan Madain. Ya, Madain ini adalah ibu kota Persia jatuh ke tangan kaum muslimin. Lalu kemudian ada Perang Nahawan disebut dengan Fatul Futuh atau kemenangan terbesar yang menandai runtuhnya kekuasaan Persia. Jadi eh, ada tiga negeri besar ya yang kemudian eh, takluk ataupun juga menjadi wilayah Islam, ya, masuk wilayah Islam. Dan kemudian yang menarik adalah pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab bukan hanya negeri itu bisa ditaklukkan, tapi bagaimana pengelolaan pasca uh, Futuhat, pasca penaklukan negeri-negeri tersebut. Ya. Tadi yang saya sebutkan yang pertama adalah penaklukan dinasti Sasanid atau dinasti Persia. Ada perang Qadisiyah, kemudian penaklukan Madain, ibu kotanya, lalu perang Nahawan yang menjadi futuhat ataupun penaklukan secara menyeluruh untuk wilayah Persia. Itu yang pertama. Kemudian negeri lain adalah penaklukan Romawi Timur atau Bizantium. Romawi ada dua, Romawi Timur yaitu Bizantium ya, yang ibu kotanya waktu itu adalah di daerah Palestina ya. Ibu kota kemudian pindah ke Turki ya. Ini adalah wilayah Romawi Timur. Kemudian yang ketiga adalah negeri Mesir. Nah, penaklukan untuk wilayah timur itu ada peristiwa yang terkenal di antaranya adalah Perang Yarmuk ya, yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kemudian juga ada penaklukan kota-kota yang di wilayah Syam, yaitu Damaskus. Sekarang Damaskus berarti ibu kotanya Syria ya. Kemudian Aleppo dan terakhir adalah Baitul Maqdis atau Yerusalem dan Palestina itu takluk di masa kekhalifahan Umar bin Khattab dari cengkraman kekuasaan Romawi Timur. Itu negeri kedua, ya. Negeri yang ketiga, negeri yang besar yang dibebaskan oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab adalah uh, ketika Sayyidina Umar mengirim Amru bin As, ya, seorang ini ya, seorang sahabat yang juga ahli piawai dalam negosiasi ya, dalam ke leadership kepemimpinannya ya, yaitu Amr bin As yang berhasil menaklukkan kota Mesir, negeri Mesir ya. Termasuk adalah kota penting seperti Fustat dan ini menjadi cikal bakal Kairo ya, didirikan sebagai pusat pemerintahan. Itu dilakukan pada masa Khalifah Umar melalui tangan Amr bin As ya. Dan kota Alexandria juga di Mesir yang menjadi pusat Bizantium itu jatuh pada masa Khalifah Umar melalui komandannya itu Amr bin As. Ini tiga negeri besar yang menjadi eh, keberhasilan Sayyidina Umar untuk meluaskan wilayah Islam ya. Jadi maka dikenal sebagai wilayah area ekspansi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Selain negeri-negeri tersebut, ada juga wilayah Armenia, Azerbaijan dan Khurasan ini mulai masuk Islam, mulai dapat pengaruh Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Nanti akan lebih luas lagi setelah itu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena pada masa Khalifah Utsman nanti sudah mulai dibentuk armada laut. Artinya eh, aksesibilitas untuk ke negeri-negeri yang jauh seperti India sampai ke China juga bisa dilalui pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi dalam masa 10 tahun kepemimpinannya Umar bin Khattab, Sayyidina Umar berhasil membebaskan dua kekuatan adidaya dunia yaitu Persia atau Sasania dan juga melemahkan Romawi Timur atau Bizantium ya. Wilayah Islam yang kemudian membentang dari Irak, Persia, Syam, Mesir hingga sebagian Afrika Utara. Nah, kalau kita lihat apa peranan ya, bagaimana peran Sayyidina Umar sebagai pemimpin dalam menaklukkan negeri-negeri ya. Karena bukan sekedar memimpin perang secara langsung karena banyak pertempuran dipimpin oleh jenderal-jenderalnya. Tapi yang menarik adalah bagaimana leadership stylenya Sayyidina Umar mengatur strategi besar,
memilih panglima, memilih orang nih ya penting banget ya, mengatur administrasi penaklukan. Memilih pemimpin ini eh, style sendiri dari seorang dari em, manajerial ya, kemampuan manajerial kan menempatkan orang yang tepat nih. Dan penentuan strategi dan panglima perang ini Umar tidak lakukan secara gegabah. Umar mengirim pasukan selalu melalui musyawarah dengan para sahabat, termasuk juga menjaga ruhiyah, menjaga kualitas pasukan sesuai dengan medan yang dibutuhkan, gitu ya, atau wilayah yang dibutuhkan. Beliau menunjuk panglima terbaik sesuai dengan situasinya. Khalid bin Walid itu jadi pemimpin ya, untuk menghadapi Romawi ketika perang Yarmuk. Tapi kemudian setelah itu juga pekan lalu kita bahas ya, salah satu langkah yang cukup mungkin saat itu debatable ya untuk mengangkat eh, Abu Ubaidah, mengganti Khalid bin Walid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah ya. Kapabilitas dan kualitas Abu Ubaidah itu memang tidak diragukan. Tapi pun demikian kegemilangan Khalid bin Walid itu juga dicatat dalam sejarah dan diakui ya oleh pasukan barisan kaum muslimin maupun juga pasukan musuh gitu ya. Tapi sekali lagi Sayyidina Umar itu sangat hati-hati bukan hanya kekuatan fisik karena memang kekuatan keteguhan iman dan kebenaran apa namanya bersyariat itu yang dijaga oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau melihat kemenangan kaum muslimin demi kemenangan terjadi pada masa kepemimpinan Komandan Khalid bin Walid. Sayyidina Umar merasa ini ada sesuatu yang harus diantisipasi jangan sampai terjadi pada barisan kaum muslimin bahwa kalau komandannya Khalid pasti menang ya itu kan yang karena kita bahas ya. Sayyidina Umar mewanti-wanti mengingatkan betul ya jangan sampai salah dalam memahami hakikat kemenangan, hakikat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan kaum muslimin itu karena pertolongan Allah, bukan karena Khalid gitu ya. Dan ini kalau dibiarkan khawatir menjadi eh, pengkultusan ya. Sayyidina Umar nggak mau seperti itu. Maka beliau mengganti komandannya dengan Abu Ubaidah ibnu Jarrah ketika akan menaklukkan atau masuk ke wilayah Bizantium atau wilayah eh, kekuasaan Romawi Timur. Gitu ya. Beliau juga mengirim sahabat ya, seperti untuk wilayah Persia, beliau memimpin eh, menunjuk Sa'ad ibnu Abi Waqqas ya. Ini adalah pamannya Nabi gitu ya. Orang termasuk yang dijamin salah seorang yang dijamin masuk surga Sa'ad bin Abi Waqqas gitu ya. Dan ini waktu waktu mau menyerang Persia, Sayyidina Umar itu sebenarnya sudah berangkat memimpin pasukan dan akan dipimpin langsung oleh Sayyidina Umar untuk memimpin pasukan perang menghadapi Persia. Semua setuju, tapi kemudian Abdurrahman bin Auf mengusulkan agar Umar tidak keluar Madinah. Karena kalau Umar ikut berperang, terus kemudian pemimpinnya terjadi kekosongan pemimpin kaum muslimin, malah ini lebih madorot. Maka Abdurrahman bin Auf ketika itu mengusulkan agar Sayyidina Umar tetap di Madinah ya dan memberikan komando dan arahan dan juga menjaga stabilitas ibu kota Madinah itu ya. Maka uh, Sayyidina Umar tetap di Madinah, tapi yang menarik adalah nanti dalam banyak catatan sejarah bagaimana hubungan ataupun juga instruksi dan korespondensi antara Sayyidina Umar dengan pasukan-pasukan kaum muslimin ini luar biasa. Bahkan sangat detail ya. Arahan-arahan Sayyidina Umar itu sangat detail tentang strategi peperangan. Dan kemudian yang menarik adalah bagaimana controlling terhadap eh, wilayah-wilayah yang telah dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Jadi beliau mengatur sistem perang dan kedisiplinan ya. Umar melarang pasukan untuk merusak rumah ibadah ya, sama seperti ajaran ataupun perintah Nabi SAW. Mengatur tentang aturan jizyah dan pelindungan bagi penduduk non-muslim yang menyerahkan diri secara damai.
termasuk juga menjamin bahwa penaklukan bukan sekedar ekspansi tapi juga penyebaran nilai Islam. Nah, Umar membuat kebijakan pasca penaklukan yang menarik juga. Jadi setelah Persia, Syam, dan Mesir itu ditaklukkan, Umar nggak membiarkan tentara merampas tanah rakyat, nggak. Tapi tanah pertanian tetap dikelola oleh penduduk lokal. Mereka hanya membayar pajak atau jizyah gitu ya. Jadi eh, kaum muslimin dari sisi jumlah kan sebenarnya juga masih terbatas gitu kan ya. Bayangkan kalau setelah penaklukan kemudian sibuk dengan mengelola tanah gitu kan ya. Jadi terikat dengan agraria itu kan ya, dengan pertanahan, maka siapa yang kemudian menjadi eh, pejuang yang terus akan eh, menyebarkan Islam gitu kan ya, menaklukkan kota-kota yang lainnya. Maka diatur tetap dikelola oleh penduduk lokal dengan pengawasan dari eh, kaum muslimin itu ya, dan mereka membayar jizyahnya atau pajaknya. Nah, ini juga terkumpul banyak sekali kan harta, dan Sayyidina Umar mendirikan Baitul Mal ataupun perbendaharaan negara untuk mengatur hasil pajak dan gonimah ataupun juga hasil perang. Nah, kemudian pengawasan ataupun membimbing rakyat. Umar sering mengirim surat berisi nasihat ataupun aturan untuk rakyat di negeri yang baru, termasuk juga untuk mengatur, uh, memberikan instruksi terhadap para pasukan kaum muslimin. Nah, salah satu wasiat Sayyidina Umar ketika uh, akan memberangkatkan pasukan ke Qadisiyah, ya. Tadi saya bilang bahwa peperangan Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah cikal bakal untuk penaklukan Persia atau dinasti Sasanid yang umurnya udah ribuan tahun gitu ya. Wasiat Umar nih, ini saya dapat dalam buku Sirah. Wasiat Umar kepada Sa'ad ibnu Abi Waqqas ketika akan berangkat ke Qadisiyah. Kata Sayyidina Umar, sesungguhnya aku memerintahkanmu beserta orang-orang yang bersamamu untuk bertakwa kepada Allah setiap saat. Karena itu adalah senjata paling utama dan paling kuat dalam menghadapi musuh. Waspadalah terhadap perbuatan maksiat melebihi kewaspadaan engkau terhadap musuh. Ya, ini Sayyidina Umar mewanti-wanti ya kepada pasukannya, para sahabat itu kan ya, dan kaum muslimin itu untuk menjaga ketaatan dan menjauhi bentuk maksiat. Ya, karena ini adalah justru yang menjadi senjatanya kaum muslimin. Ini yang menjadi pembedanya kaum muslimin. Dalam lanjutan suratnya ini ya, bahwa oleh karena itu dosa yang kalian lakukan lebih aku khawatirkan daripada musuh yang akan menyerangmu. Sesungguhnya pasukan muslim ditolong karena perbuatan maksiat musuh. Nah, ini kata Sayyidina Umar bahwa ini hati-hati ya, jangan sampai di antara pasukan musuh terlalai dalam ketaatan, kemudian juga melakukan maksiat. Kata Sayyidina Umar bahwa kaum muslimin ini bisa menang, ditolong oleh Allah ya, dan bisa mengalahkan musuh. Salah satunya adalah karena dosa yang dilakukan ya oleh pasukan musuh gitu ya, atau maksiat maksiat musuh. Seandainya tidak, maka kekuatan kita tidak akan dapat menandingi kekuatan mereka. Karena secara secara jumlah, secara peralatan perang, secara kekuatan ya, musuh lebih banyak ya. Mereka lebih tangguh ya. Bahkan mereka memang sudah menguasai peradaban beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun gitu kan ya. Tentu kalau hitung-hitungan eh, fisik gitu ya, hitung-hitungan material, kita nggak akan mereka lebih tangguh ya. Mereka lebih lebih kokoh gitu ya. Kita tidak akan dapat menandingi kekuatan mereka. Jika kita dan musuh sama-sama melakukan maksiat, maka tentu mereka lebih memiliki kekuatan dibandingkan kita. Dengan demikian, kita tidak dapat mengalahkan mereka dengan kekuatan dan keutamaan kita. Ya, jadi apa bedanya kita dengan musuh kalau sama-sama maksiat? Ya, ini juga refleksi buat kita semua ya. Mungkin ada kalanya kita terbatas secara permodalan atau juga
kemampuan itu ya dalam usaha maupun juga dalam bekerja itu kan ya. eh, Dalam yang bekerja mungkin juga secara intelektual mungkin biasa saja ya, prestasi juga ya nggak bagus-bagus amat itu ya. Tentu eh, ini modal kuat juga ya. Begitupun juga untuk yang berusaha, modal kuat, kekuatan seorang muslim adalah ketaatan gitu ya. Dan hati-hati dengan dosa. Ini yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ini juga refleksi buat kita semua gitu kan ya. Hati-hati dengan dosa karena ketika melakukan maksiat, apa bedanya kita dengan yang lain, gitu kan ya? Apa bedanya kita dengan bahkan di dalam perang ini apa bedanya dengan musuh gitu kan ya? Kalau sama-sama melakukan maksiat, ini eh, pelajaran buat kita juga itu kan ya. Dan Sayyidina Umar mewanti-wanti untuk menjaga ketaatan ya, menjaga jangan sampai terkena maksiat ya, jangan sampai melakukan maksiat ya, karena itu yang membuat musuh itu kalah ya. Pasukan musuh dikalahkan karena ulah maksiat mereka itu kan ya, atas dosa-dosa mereka itu ya. Nah, kalau kaum muslimin melakukan hal yang sama, nggak ada bedanya, bahkan akhirnya tinggal hitung-hitungan fisik gitu kan ya. Kalau kekuatan material, mungkin kaum muslimin bisa kalah gitu ya. Apalagi yang dihadapi ribuan pasukan itu kan ya, ratusan ribu pasukan. Nah, kata Sayyidina Umar melanjutkan wasiatnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ketahuilah bahwa para malaikat selalu mengawasi dalam setiap perjalanan kalian. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Oleh karena itu, merasa malulah kalian kepada mereka jika berbuat maksiat. Janganlah berbuat maksiat saat sedang berjuang di jalan Allah. Janganlah kalian merasa bahwa musuh lebih buruk dari kalian. Allah tidak akan memberikan kekuasaan kepada kita jika kita berbuat keburukan. Mohonlah kepada Allah untuk dapat mengalahkan musuh. Mohonlah pertolongan untuk kita dan kalian. Berkasih sayanglah kamu dalam memerintah pasukanmu untuk melakukan perjalanan. Janganlah memerintahkan mereka untuk melakukan perjalanan yang melelahkan jika sudah bertemu dengan musuh. Hal ini dilakukan agar tidak menguras tenaga. Ya, ini menjaga moralitas tim, moralitas eh, pasukan. Ini yang dikawal oleh Sayyidina Umar melalui korespondensi dengan para pemimpin pasukan yang diutus oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan Sayyidina Umar juga mengatur tentang ritme ya, drum beatnya atau ritme dalam eh, bekerja nih ya, dalam memimpin pasukan musuh ya. Sesungguhnya pasukanmu menuju musuh yang menetap di tanah airnya, jumlah mereka sangat banyak dan pasukan berkuda mereka sangat tangguh. Khususkanlah waktu 1 hari dalam sepekan untuk mereka beristirahat ya. Ini juga mengatur tentang eh ritme kerja itu kan ya. Mungkin orang nggak bisa terus-terus menerus dalam, perlu ada rehat ya, perlu ada istirahat ya. Nah, pasukan kaum muslimin juga waktu itu kata Sayyidina Umar kasih waktu dalam 1 pekan 1 hari mereka untuk beristirahat. Karena pada saat istirahat itu gitu ya, mereka dapat memperbaiki senjata mereka sekaligus mempersiapkan segala kebutuhan perang ya, untuk memulihkan stamina juga ya. Jauhkanlah mereka dari perkampungan orang-orang zimmi ya, dan mereka yang telah melakukan perjanjian damai dengan kalian. Jangan engkau biarkan pasukanmu masuk kecuali yang engkau kenal baik agamanya. Jangan engkau zalimi hak orang-orang zimmi ya, orang-orang dalam perlindungan Islam ya, karena mereka memiliki jaminan dan perjanjian yang harus kalian tepati. Detail ya, banyak dalam surat-suratnya Sayyidina Umar bin Khattab ini ya mengatur tentang tata kelola, tata laksana ya. Mungkin juga nanti bisa kita baca suratnya Umar kepada Abu Ubaidah bin Jarrah ya, kepada Amr bin As ya, harus ngatur lewat mana itu ya. Juga menarik nanti ketika bicara tentang pembebasan negeri Mesir itu ya, bagaimana tips dan triknya itu ya. Nah, ketika lanjutan wasiatnya Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, jika engkau menampakkan kakimu di negeri musuh, maka sebarlah pengintai untuk mengetahui kondisi mereka. Janganlah engkau takut dengan kekuatan mereka, hendaknya ada orang yang engkau dengar nasihatnya dan menjadi orang yang kepercayaanmu. Sesungguhnya kabar dari orang yang berdusta tidak akan memberikan manfaat kepadamu, meskipun sebagian yang dikatakannya benar.
Orang yang menipumu tidak akan membantumu, bahkan berusaha mencelakakanmu. Nah ini tentu Sayyidina Umar belajar langsung kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Belajar bagaimana Rasulullah mengatur kaum muslimin ya. Kemudian Rasulullah juga teladan dalam hal kepemimpinan di medan perang ya, mengelola pasukan, mengelola eh, kekuatan kaum muslimin ya. Salah satunya adalah tentang tentang eh, s- spionase ataupun pengintai tadi disebutnya atau intelijensi ya. Ini juga dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu ya. Tentu Sayyidina Umar belajar dari Rasulullah. Karena keberhasilannya adalah juga tentang orang-orang yang bekerja dalam diam ya, orang-orang yang bekerja dalam senyap ya. Tentu kalau kita masih ingat tentang peristiwa eh, perang eh Hondak gitu kan ya dalam masa berkecimpung apa masa kaum muslimin dikurung berhari-hari itu ya. Kemudian Rasulullah bisa membuat eh, pasukan musuh kemudian ciut nyalinya ya. Ini juga ada peran orang-orang dalam bekerja dalam diam, bekerja dalam senyap yang merupakan pasukan-pasukan pengintai dari Rasulullah ya. Tentu di antara para sahabat yang terkenal eh, bagaimana kemampuan intelijensinya dalam hal eh, kemampuan mendeteksi lawan itu kan ya. Mungkin ini agen CIA itu juga mungkin kalah ya dibandingkan sahabat Nabi ya. Tentu kita kenal namanya, nggak semuanya mungkin diketahui oleh eh, sahabat ya, karena banyak orang yang ditunjuk oleh Rasul langsung dan hanya kepada Rasulullah ya melaporkannya itu ya. Tentu kita mengenal ada sahabat seperti Abu Huzaifah ibnu Yaman gitu ya. Ada sahabat yang kemudian dikenal ya oleh hanya dia berjanji eh, menjadi utusannya Rasulullah ketika eh, mengintai pasukan musuh itu ya. Bahkan mengetahui siapa saja yang menjadi orang-orang munafik gitu ya. Ini juga ada sahabat yang memang ditugaskan Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah mengintai menunjuk sahabat-sahabat tertentu yang punya keahlian-keahlian khusus gitu ya. Ini juga keahlian salah satu kehebatan Rasulullah ya, bagaimana menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitasnya. Eh, dan kita lihat di tokoh-tokoh besar punya andil besar dalam dalam bidangnya masing-masing gitu kan ya. Ada yang ahli bidang syair, ada yang ahli bidang peperangan, ada ahli dalam bidang dakwah, dan bahkan ada ahli dalam soal eh, tulis menulis eh, korespondensi dan juga menulis, bahkan Rasulullah menunjuk para penulis-penulis wahyu ya itu juga orang-orang tertentu yang punya kualifikasi tertentu ya. Kita lihat bahwa ada sahabat yang masih usianya masuk Islam usia 11 tahun, tapi Rasulullah melihat ada kapabilitas yang spesial dari sahabat ini, seperti Zaid bin Sabit itu ya. Zaid bin Sabit itu ternyata ketika masuk Islam, dia tuh masih usia 11 tahun. Dia orang Madinah dan Rasul melihat kemampuannya gitu ya. Dan Rasul memberikan amanah yang mungkin ini adalah sesuatu yang istimewa dan kemudian menjadikannya Zaid bin Sabit ini ditunjuk pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan wahyu ya. Karena memang tentang ketelatenannya ya, tentang kemampuannya gitu ya. Zaid bin Sabit kemudian mendapatkan tugas yang besar itu mengumpulkan wahyu yang jasanya ini adalah bisa kita rasakan sampai saat ini ya. Kita bisa membaca mushaf itu kan ya. Ini juga andil besar ya usaha yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit itu ya. Nah, balik ke kisah tentang Sayyidina Umar ini ya. Jadi memang kemampuan Sayyidina Umar juga untuk memastikan bahwa menempatkan ya ketika masuk ke dalam satu area sebarlah pengintai untuk mengetahui kondisi mereka ya. Kemudian jika pasukanmu sudah hampir ke negeri musuh,
kirimkanlah barisan depan pasukanmu untuk memantau keadaan mereka. Kirimkan pasukan yang dapat menghentikan pasukannya, menghentikan masuknya persenjataan serta barang-barang kebutuhan untuk mereka. Ya. Pilihlah ahli strategi dan orang yang paling kuat fisiknya di antara pasukanmu untuk berada di barisan paling depan. Ya, ini sampai hal-hal yang detail yang disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika memberikan panduan kepada eh, pasukan kaum muslimin. Ya, itu ini juga pengalaman ataupun juga informasi yang terus eh, dilakukan. Ya. Dan ini belum ada video call, belum ada eh, pesan elektronik yang cepat ya. Tapi terbayang jaraknya Madinah sampai ke Irak itu kan jauh ya. Butuh informan, butuh ahli pengirim pesan yang handal itu kan ya untuk saling berkorespondensi ya. Tapi yang menarik adalah tadi pesan pesan Sayyidina Umar kepada bin Abi Waqqas, ini juga pesan untuk kita semua gitu ya. Untuk menjaga ketaatan semampu yang kita bisa lakukan dan menghindari maksiat-maksiat gitu ya. Bahkan dalam sebuah perangan itu ya, eh, ada pasukan musuh yang kok nggak bisa berhasil mengalahkan musuh gitu ya. Maka kemudian eh, refleksi atas diri musuh itu, refleksi atas kekuatan kaum muslimin apa yang menjadi penyebab musuh nggak bisa ditaklukkan gitu kan ya. Em, nggak mudah mendapatkan kemenangan ya. Kemudian apa yang dicari, apakah ada maksiat, apakah ada sesuatu yang tidak, apakah ada sesuatu yang tidak berkenan yang dilakukan oleh kaum muslimin ya. Eh, dalam sebuah peperangan itu disebutkan bahwa ada perbuatan sunnah yang tidak dilakukan oleh kaum muslimin yang lalai ya. Salah satunya adalah membersihkan gigi gitu ya, gosok gigi ataupun bersiwak gitu kan ya. Itu adalah eh, sunnah Nabi itu kan ya. Ini balik lagi ada keberkahan dari setiap ibadah sunnah itu ya. Kita yakini juga ini kita lakukan gitu ya. Ternyata bersiwak juga menjadi salah satu sunnah gitu ya. Yang kemudian justru ini menjadi sebab ya lemahnya pasukan musuh ketika melihat kaum muslimin bersiwak gitu ya. Dikira ini sedang mengasah gigi untuk mengalahkan mereka ya. Tapi ada keberkahan di situ ya. Nah, ini kemudian ya yang eh, diingatkan oleh Umar bin Khattab ya tadi tentang kekuatan kaum muslimin itu ada kepada kekuatan ibadahnya itu kan ya. Ada kekuatannya untuk menjauhi hal-hal yang dilarang dalam dalam syariat ini ya. Yang ini menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan pasukan musuh. Kalau sama-sama maksiatnya itu ya, maka sudah kosong-kosong tuh ya. Nggak ada kelebihannya ya. Kalau kosong-kosong, kalau nggak ada kelebihannya, maka pasukan yang banyak bisa mengalahkan yang sedikit itu kan ya. Tapi kalau yang sedikit itu lebih taat, bertakwa itu kan ya, maka pertolongan itu datang ya. Mereka akan mendapatkan pertolongan gitu ya. Kita akan mendapatkan pertolongan ketika kita menjaga diri dari hal-hal yang dilarang, menjaga ketaatan gitu ya. Tetap menjaga ketaatan. Nah, singkatnya bahwa pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab selama 10 tahun memimpin ya, tadi eh, ini adalah masa di mana tersebarnya semakin luas kekuasaan kaum muslimin, wilayah kaum muslimin yang menjangkau negeri-negeri di eh, bekas wilayah atau di wilayahnya Persia, Romawi dan Mesir itu ya. Jadi meliputi negara Asia, Afrika Utara, dan sebagian Eropa yang berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Sekali lagi ini adalah berkah juga ya eh, firasatnya Abu Bakar As-Siddiq ya ketika mengangkat Umar bin Khattab ya untuk menggantikan kekhalifahan kaum muslimin ya. Karena prosesi pergantian kepemimpinan di tubuh kaum muslimin pada masa Khulafaur Rasyidin ini men- masing-masing perubahan kekhalifahan itu ada metode-metode yang berbeda itu kan ya. Ini juga menjadi referensi buat kita itu ya.
tentang pengangkatan pemimpin. Ada yang dilakukan oleh terhadap Abu Bakar ya melalui baiat kaum muslimin itu ya. Kemudian Umar ditunjuk oleh Abu Bakar, Sayyidina Utsman dipilih melalui Majelis Syuro gitu ya. Kemudian Sayyidina Ali ya diangkat melalui uh, pemilihan baiat jamaah gitu ya. Baik, ini ya Ibu Bapak sekalian yang Allah hormati ya tentang eh, bagaimana kepemimpinan kepemimpinan Umar bin Khattab ya. Tentu ada banyak peristiwa nanti kita mau dalami lagi ya tentang bagaimana masuknya kaum muslimin ke Mesir, apa yang menjadi pembeda ya ketika Mesir ini adalah negeri yang sudah lama menjadi negeri sekutunya atau wilayah jajahannya Romawi, tapi kenapa bisa dengan mudah bisa masuk Islam ya? Kenapa lebih mudah kemudian ketika Amr bin As masuk ke Mesir, kemudian mereka eh, condong untuk masuk Islam gitu ya, lebih mudah untuk ditaklukkan dibandingkan padahal mereka adalah termasuk wilayah kekuasaannya Romawi itu kan ya. Mereka disokong oleh Romawi. Tapi kemudian ketika Islam datang, mereka cepat sekali untuk menerima dakwah Islam. Apa hal-hal yang dilakukan termasuk apa wasiat wasiat Nabi tentang wilayah Mesir ya. Ketika Nabi pernah menyampaikan juga sabdanya ya, ketika kalian sampai ke negeri Mesir ya, apa yang harus dilakukan di sana itu juga tergambarkan melalui nubuah gitu ya, melalui pesan Nabi SAW yang kemudian dilakukan oleh kaum muslimin ya pada masa Khalifah Umar bin Khattab sampai kemudian wilayah Mesir masuk ke dalam wilayah Islam ya. Tentu masuk Islamnya Mesir melalui tangan Amr bin As gitu ya. Ini juga adalah jariah amal jariahnya eh, Abu Bakar As-Siddiq gitu kan ya. Abu Bakar As-Siddiq makanya banyak pahalanya itu ya. Karena Amr bin As itu masuk Islam melalui eh, Abu Bakar As-Siddiq ya. Kemudian dari Mesir ini kemudian banyak ulama-ulama yang tersebar ke penjuru wilayah termasuk juga ke Indonesia. Ini juga adalah jariahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Sampai menelurkan ulama-ulama besar yang kemudian menyebar dakwah ke Asia Tenggara. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan eh, kajian pekan depan tentang pembebasan beberapa wilayah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian. Silahkan kalau ada tambahan informasi maupun juga melengkapi kajian pagi hari ini. Dipersilahkan. Baik, cekap. Dia Cekap cekap Ustaz. Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih Cukup untuk Ustaz. kebersamaannya, kesempatannya untuk belajar Iya. bersama. Mari kita tutup ngaji pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillah. alamin. Subhanakallahumma wa Subhanaka wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta anta astaghfiruka wa astaghfiruka wa atubu atubu ilaik. ilaik. Baik. Atau Assalamualaikum nuwun warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.